Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sedulur subscriber Purvasena Media yang tetap di rumah saja ya. Tapi ya saya keluyuran ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya bisa bersilaturahmi ke tempatnya Mas Dalang Mulinuha yang sedang viral saat ini. Waduh. Di sini saya akan mengulas tuntas ya apa ya bahasanya kepriwe ya, mengupas tentang sejarah perjalanan Mas Dalang Mulin dalam dunia pedalangan gitu Mas. Oke. Ini sudah ada yang bertanya sih, kemarin saya membuat di grup ada yang bertanya. Yang pertama ini Mas, Oke. sejak kapan Mas Ulin ini terjun ke dunia pewayangan dan belajarnya itu kepada siapa Mas? Coba. Oke. Yang pertama-tama untuk pertanyaan sejak kapan Ya. terjun ke pewayangan. Sebelumnya itu waktu SD ya, waktu SD itu belum kenal wayang. Itu masih, kalau dulu itu kan teman-teman SD itu lagi zaman-zamannya apa namanya? Kuda lumping. Kalau di sini itu namanya ebek ya. Ebek. Serius ya, ebek. Waktu itu kita teman-teman SD itu lagi senang-senangnya. Ebek di mana? Kita paranin gitu ya. Paranin, kita senang nonton, sebenarnya bukan kita mendem enggak bagaimana enggak, kita cuma senang aja lihatnya ya. Ya kita kalau lagi di kelas SD itu atau lagi main bersama teman SD ya kita kadang-kala ya wong seneng ebek bocah gitu ya. Seneng ebek apa enggak sampai gerakin tangan misalkan gitu. Niru-niru gitu ebek. Senang, memang senang, suka. Berawal dari musiknya enak ya. Wah, joget-joget enak sama teman-teman itu. Nah, setelah itu ternyata bukan bakat namanya, kesenangan saya itu meningkat. Yang teman-teman cuma sebatas senang ke ebek, saya ada peningkatan ke dunia vokal. Nah, itu masih SD, ke dunia vokal. Pertama ikut lomba azan, saya belajar azan sama guru saya sekarang di Mas Kidul. Itu guru azan, ya beliau juga seorang qori gitu ya. Qori. Saya belajar azan, terus diajari bagaimana tata cara mengolah vokal. Dulu ada yang kalau vokal misalkan trik-trik di dalam air, itu kan salah satu trik-trik itu ya, pokoknya banyak sekali trik untuk cara apa main glogor apa ya, kalau orang yang glogor caranya gitu. Nah, setelah itu saya perdalam lagi dunia tembang. Nah, setelah saya lomba azan, saya mengembangkan lagi ke azan, terus saya ke tembang. Dulu waktu itu saya sukanya larinya ke Banyumasan. Ada Sopsan, Purbalingga, Dedi Pitak, Ya. Purbalingga, lagunya Wabong, apa itu Sumanto, apa itu lagunya semuanya. Saya suka. Saya dulu kan belum punya apa namanya kalau Android atau apa itu ya, YouTube belum tahu itu karena masih SD. Saya larinya ke kaset. Nah, saya ke pasar sama Lilik, paman gitu. Yo pasar, yo ikut pasar. Beliau ke Lapak Dara Merpati gitu. Saya Lilik nyari kaset gitu, kaset tembang Jawa. Oh, kaset. Terus saya amati, enak teman ya. Saya tiru. Setiap nada-nadanya saya tiru, lagunya enak sekali. Saya pelajari, saya tulis liriknya. Nah, hafal, terus saya ke nada-nadanya gitu, melodinya. Nah, meningkat dari situ, terjun ke pewayangan itu ketika SMP. Nah, ceritanya waktu pewayangan itu lagi main musik di kamar, musik ke radio. Pencet nggak sengaja channel, pencet del itu ada wayang. Kan saya belum tahu wayang itu apa, nadanya belum tahu, sama sekali belum tahu. Tapi kalau ini saya ingat waktu itu, soalnya saya tanya ke mbah saya, adiknya Mbah kandung mbah saya, "Mbah,
kayak wingi saya cerita, oh gue Mbah Gino, Mbah Gino. Natal Iya, Suwargi, Mbah Gino. Dan yang main ya Mbah, ya setelah saya seneng itu, tadinya dari ebek, lari ke tembang, lari ke vokal, kemudian larinya ke wayang. Berawal dari seneng juga, wah ini suaranya. Yang saya heran, gumun. Satu orang kok masa iya bisa suaranya beda satu. Yang kedua, mas setelah diceritain itu kan satu dalang, satu orang itu kan ya meripatnya gitu ya, kuat satu malam, olah vokal bicaranya satu malam, kakinya jejak keprak. Saya setelah diceritain itu diceritain lagi kayak masa iyalah gitu. Saya nggak percaya, orang-orang percaya orang masa iya semong siji sekolah suara sikile jejak keprak, tangannya nyekel gedok nganuni kotak nih ya, tangannya nyekel wayang, meripate sewengi apa Iya. olah vokalnya sewengi. Iya. Saya masalah apa iyalah, setelah saya lari lagi ke pasar cari kaset wayang gitu, Mbah Gino gitu. Terus setelah senang terus ada teman-teman dulu, teman saya tuh bukan seangkatan saya, lilik saya, temannya lilik saya itu mau yang lebih lebih dewasa. Nah, ya Lin, mereka tahu saya mulai suka wayang, iseng-iseng, ayo melu nonton wayang di Gelempang sama rombongan. Ya sebenarnya belum maksud waktu itu, cuma seneng aja. Waduh, belum tahu isi dalamnya cerita yang bagaimana. Cuma seneng cerita ada. Dulu saya paling seneng itu waktu itu karena di Karangrena, Pak Dalang Kuku. Itu waktu lakon adegan Lembu Ami Seso, Lembu Ami Joyo. Dulu itu saya masih ingat. Tapi waktu itu masih belum tahu banget, adanya masih ke bawah ngantuk, masih ngantuk-ngantukan gitu. Wes kayak gue pelajari, ada apa-apa saya tanya ke mbah saya di depan rumah ini. Mbah, ini tanya tentang wayang. Wayang sih kepriye, Mbah? Lakon iki bagaimana caranya? Ada Pak Sikin di depan stasiun Maos lapangan. Nah, setelah saya amati ya belum paham banget, cuma sebatas priwe sih. Saya tanya, Mbah, ada serikat apa? Istrinya Semar, Lanistren, ini ceritanya begini, saya tanyakan kepada beliau mbah saya. Gitu. Setelah dari ebek, olah vokal suara tembang, olah vokal suara wayang. Saya belum tahu wayang. Dulu saya belum tahu perputaran yang bagaimana, kresna yang bagaimana, cara megang wayang bagaimana, belum tahu. Soalnya dulu itu masih di angan-angan suaranya, ceritanya. Jadi saya lebih menekankan di olah vokalnya. Terbawa waktu adzan, ngorong-ngorong nang jero banyu, ngorong-ngorong antek pedes ngene iki, tenggorokan nggih. Pramila yang pertama yang saya pelajari dari itu adalah olah vokalnya dulu. Oke, setelah itu saya kembangkan pernah di Kaligudi ikut sama teman saya kan juga dalang. Jadi waktu SMP saya kelas 2, beliau kelas 3. Beliau juga dalang, saya juga ikut. Ayo nyong disayangi lah. Kayak apa? Karena dia tahu saya suka wayang. Disayangi Kaligudi. Namanya Mas Indu. Sekarang sekolahnya di Solo, gagarannya Soloan. Dari SMP. Sudah dalang. Sudah jadi dalang alhamdulillah. Mama sudah diniati beliau. Dari SMP, keluar SMP, lulus, lari ke SMKI Solo, langsung ke Solo. Mungkin kuliah sekarang, sekarang sudah luar biasa beliau. Ya ngalah berkah. Jadi gitu. Ya kalau saya apakah dalang apa bukan, saya jawab saya bukan dalang. Tapi saya senang dengan seni. Saya cinta dengan seni. Ayo melestari budaya. Yang kedua ini Mas, kan sering ya saat ini Mas Dalang memainkan lakon-lakon. Mungkin kan tetap ada lah ya satu lakon yang menjadi favorit dan juga mempunyai filosofi tersendiri. Dan juga mesti ada juga tokoh wayang yang menjadi inspirasi dari Mas Dalang sendiri. Oke. Kalau berbicara lakon sih, semua lakon itu pasti ada. Ini semuanya kan ada pelajarannya, karena itu lakon dibuat adalah sebuah miniatur dari kehidupan manusia. Lakon-lakon, Pendawa, Kurawa itu semua dalam miniatur gambaran wataknya manungsa.
kalau yang membekas di hati lakon-lakon itu sih ya semuanya membekas karena semuanya tergantung pembawaan sebenarnya sih, pembawaan. Mungkin kalau yang disenangi yang di itu ya bisa jadi ada lakon Kumbo Karno Majang Perang, itu kan cinta tanah air, bukan karena apa-apa, bukan membela kemungkaran, bukan membela hal yang dasar muka itu kan, tapi mereka Kumbo Karno itu karena cinta dengan tanah air, membela tanah airnya karena merasa dijajah oleh para wanara gitu. Jadi di situ bukan menggambarkan nyong membela kakang bukan, tapi aku membela negaraku sing lagi ditek-itek nang wanara rombongannya Rama Wijaya. Jadi situ saya sukanya di situ, Hubbul Waton Minal Iman. Gitu. Tokoh wayangnya itu Mas. Wayang ya, kalau dulu saya sukanya olah suara besar ya ini. Mungkin kayak gula ya dari otak. Iya ora ngejelan sih nyong. Ya udah sukanya olah suara ya, karakter suara besar. Misalkan ada Arimbo kan karakter suara besar, Werkudara itu saya sukanya suara karakter besar. Duryudana saya lebih ke senangnya ke situ. Kalau wayang, tokoh wayang ya mereka yang karakter suaranya besar gitu. Wah, koyono bisa leng. Nah, ya. Terus yang ketiga ini Mas. Kan kemarin yang saya upload di Facebook yang menang itu ya. Kan captionnya tentang dakwah, metode dakwah, pendekatan budaya. Oke, jadi saya lebih menekankan bahwa yolah generasi kita. Kenapa? Kalau wayang ini tidak akan hilang. Wayang sendiri budaya itu tidak akan hilang. Hilang secara hilang gitu tidak. Yang membuat hilang adalah tertilap gitu ya. Apa bahasanya tertilap? Ketilap ya. Budaya asing. Ketilap budaya asing itu yang mereka membuat mereka lupa. Sekarang ada budaya apa? Korea. Apa itu girl band, boy band, K-pop itu kan. Kalau wayang sendiri ndak hilang, ndak. Cuman karena ketilap dengan budaya asing yang lebih ya sebenarnya ndak sesuai dengan budaya kita ketimuran gitu ya. Jadi di situ saya lebih menekankan ayolah kita semuanya ini maknanya monggo, semuanya itu ada makna-maknanya, semuanya ada makna-maknanya. Maka dari itu kalau dicermati semuanya dari wayang, dari tembang, dari lakon wayang, dari gending apapun itu semua ada makna filosofi sebagai nasihat kita sendiri gitu. Dari para wali khususnya gitu. Di situ artinya wayang sendiri, wayang gamelan itu tidak akan hilang, budaya tidak akan hilang, cuman hilangnya karena apa? Ketilep gitu. Setelah kita dijajah oleh budaya asing, maka kita tertilep, bisa ora kopen lah cara, bisa ora diopeni, nah gitu. Maka di situ ketilep budaya-budaya luar gitu. Itu. Yang terakhir nih Mas, apa ya, coba berikan wejangan atau motivasi kepada kaula muda khususnya itu untuk mencintai budaya sendiri Mas. Ya karena itu tadi yang ketilep dari budaya asing. Kalau berbicara kesukaan sih monggo terserah Anda ya. Berbicara kesukaan itu kan hak panjenengan, sebuah hak. Anda punya hak, Anda juga punya kewajiban. Ketika hak Anda terpenuhi, puas. Tapi kewajiban Anda terpenuhi, itu juga sebuah kewajiban. Artinya antara hak Anda menjadi manusia yang punya kesukaan, suka dengan A, B, C, D, budaya di sana di sini silakan. Tapi kewajiban Anda sebagai anak muda yang ditempatkan di sebuah wilayah, ya ayolah kita bareng-bareng. Artinya seimbang. Anda menjadi anak Jawa, orang Nusantara, cintailah budaya Nusantara. Bukan sekedar wayang, bukan sekedar tanah Jawa, enggak. Tapi saya berbicara seperti ini kenapa? Yuk, orang Sunda, cintailah dengan Sundanya. Orang Batak, cinta dengan Bataknya. Bali, cinta dengan Bali. Nusantara, cinta dengan Nusantara. Ketika Anda punya suka dengan A, B, C, D yang dari luar, silakan. Selama itu tidak termasuki sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya kita. Silakan kalau memang masih dalam tahap kesetandaran gitu ya. Masih dalam tahap lumrah wajar, monggo.
silakan. Suka dengan oh ini saya suka lagu ini, saya suka. Nah, tapi kalau sudah menyenggol sesuatu yang kurang pas, ya ditahan. Jangan. Jadi artinya kita harus punya saring. Apapun bisa masuk ke sini, ke Indonesia, ke tanah Jawa. Apapun masuk, budaya masuk. Tapi bukan kita mencegahnya, tapi kita harus bisa menyaringnya. Tuh. Jadi antara hak Anda, kewajiban Anda menjadi anak Nusantara, dua-duanya harus seimbang, gitu. Oke. Ya udah, terima kasih Mas Dalang sudah banyak bercerita tentang sejarah perjalanan menjadi dalang yang viral saat ini dan juga memberikan motivasi kepada kaula muda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.